Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi kembali hadir buat teman-teman subscriber dari channel Anton Informasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial masih membahas seputar WiFi, yaitu bagaimana cara membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik. Tapi sebelum lanjut, silakan Anda subscribe, like, juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan saja tutorial dan informasi kali ini. Masih seputar WiFi yang ingin saya bahas, yaitu cara membuat jaringan RT/RW tanpa mikrotik. Di sini saya gunakan media 2 buah tenda O3 5 km yang sama-sama memiliki frekuensi 2,4 GHz. Nanti tenda ini saya akan hubungkan ke modem utama dari penyedia internet. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin bertanya, kenapa tidak menggunakan mikrotik? Oke, karena jika ingin menggunakan mikrotik, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum bisa melakukan konfigurasi terhadap perangkat yang bernama mikrotik tersebut. Jadi di sini saya ingin memberikan tutorial cara membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik. Di sini topologi jaringnya cukup sederhana, cukup Anda memiliki sumber internet dan menyiapkan akses point tenda O3 5 km sebanyak 2 ataupun 4 buah perangkat GPA outdoor dari tenda O3 5 km tersebut. Oke, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan salah satunya adalah yang paling penting sekali adalah sumber internet. Ini adalah yang paling penting sekali, karena kalau tidak ada sumber internet, otomatis perangkat yang lain tidak akan bisa berjalan. Dan ingat, sumber internet tersebut bisa Anda daftar menggunakan IndiHome, XL Home ataupun My Republic ataupun sejenis ISP yang lainnya. Dan yang perlu Anda ketahui, jika Anda ingin membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik, Anda harus memiliki sumber internet yang sangat kencang ataupun sangat kuat. Yang kedua yang perlu Anda persiapkan adalah kabel LAN. Nah, ini nantinya berfungsi untuk menghubungkan perangkat outdoor dengan router indoor yang berada di dalam ruangan seperti ini. Ini adalah salah satu router dari penyedia ISP dari IndiHome. Dan perlu diketahui juga bahwa kabel LAN yang baik adalah kabel LAN tipe UTP. Kemudian yang perlu Anda persiapkan yang ketiga adalah 2 buah perangkat tenda ataupun 3 buah perangkat tenda outdoor 5 km yang memiliki frekuensi 2,4 GHz. Ya, kenapa kita menggunakan tenda? Karena di sini yang sering saya setting adalah perangkat dengan merek tenda O3 5 km tersebut yang memiliki frekuensi 2,4 GHz. Kemudian selanjutnya adalah tiang besi. Di sini tiang besi kita gunakan untuk membuat tiang tunggal. Di sini Anda bisa membuat 2 sambung ataupun 1 sambung saja untuk membuat tiang daripada tempat kita memasang tenda O3 5 km tersebut. Sebenarnya ketinggian tiang daripada permukaan tanah itu adalah 15 meter
tapi tergantung sejauh mana Anda ingin menyebarkan sinyal WiFi yang Anda punyai tersebut. Yang penting bisa dijangkau oleh klien dan tidak terhalang oleh bangunan maupun pepohonan yang banyak. Oke, cara membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik yang pertama adalah kita harus memasang 2 buah tenda di luar ruangan yang kita fungsikan sebagai access point, bukan mode USB repeater ataupun mode klien, tapi mode access point, karena nanti mode access point ini akan memancarkan sinyal WiFi yang bisa ditangkap oleh klien-klien di sekitar rumah Anda seperti HP, laptop maupun PC lainnya. Kemudian setelah kita memasang 2 buah perangkat tenda ataupun 3 buah perangkat tenda di luar ruangan, kita akan memasang kabel LAN pada kedua perangkat tenda tersebut pada port PoE yang berada pada perangkat tenda U35 km tersebut, yang nantinya perangkat kabel LAN ini akan menjadi penghubung antara tenda U3 dengan modem sumber internet. Karena di sini kita tidak menggunakan mikrotik, maka silahkan Anda manfaatkan ada 4 buah port LAN yang berada pada modem sumber internet tersebut. Di sini sumber internet berasal dari IndiHome dan router yang digunakan adalah ZTE F609, karena ZTE F609 mempunyai port LAN yang bisa kita fungsikan ke semua port LAN tersebut untuk kita salurkan ke PC maupun tenda U3 5 km ini sebagai pemancar WiFi. Tapi di sini saya ingin memberikan informasinya bahwa kita akan membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik. Maka nantinya selesai kita mengkonfigurasi tenda U3 ini sebagai access point, langkah selanjutnya menghubungkan tenda U3 5 km ini dengan port LAN yang berada di belakang router, ya seperti ini. Dan usahakan tenda tersebut mengarah ke timur, ke barat maupun ke utara dan juga selatan. Berarti kita memerlukan 4 buah tenda. Dan jika ada pertanyaan kenapa kok banyak sekali kita menggunakan perangkat outdoor seperti tenda U3 5 km tersebut ini, jawabannya seperti ini. Karena jika Anda menggunakan 1 tenda ataupun cuma 2 buah perangkat tenda outdoor U3 5 km tersebut, maka yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tenda U3 5 km tersebut memancarkan sinyal yang kuat hanya ke depan saja, tapi untuk arah belakang pancaran sinyal tenda tersebut agak lemah. Jadi Anda harus menggunakan 4 buah tenda U3 5 km untuk mengcover semua lokasi yang berada di sekitar rumah Anda. Ini bertujuan supaya jika ada klien sebelah timur, maka Anda akan bisa klien tersebut bisa mengoneksikan perangkatnya melalui tenda 01, tenda 2, tenda 3, tenda 4. Dan sekali lagi yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin menggunakan tenda U3 5 km sebagai access point ataupun pemancar WiFi di luar ruangan, setelah Anda melakukan konfigurasi, sebelum Anda mencolokkan di port LAN tersebut, di port LAN modem ini, Anda harus mengganti IP ke semua tenda U3 5 km yang Anda pasang di atas sebagai access point. Kebetulan untuk video tutorial cara mengganti IP tenda sudah saya bahas pada video tutorial saya sebelumnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah jika ingin mengganti IP modem IP dari tenda U3 tersebut, Anda harus perhatikan IP modem yang Anda gunakan. Alasannya jika
Anda menggunakan ataupun mengganti IP default tenda menjadi IP sendiri, Anda bisa mengganti password ataupun Anda bisa mengontrol perangkat tenda yang Anda gunakan tersebut. Cara mengganti IP tenda tersebut yaitu misalnya di sini saya menggunakan modem ZTE F609. IP default dari modem ZTE F609 adalah 192.168.1.1. Ini merupakan alamat IP default daripada tenda U3 5 km. Nah, jika Anda sudah mengetahui IP default daripada modem utama tersebut, seperti yang saya perlihatkan di sini, yaitu IP modem yaitu 192.168.1.1, maka untuk IP tenda yang nomor 1, access point yang nomor 1, Anda harus merubah IP yang di belakang 2 angka di belakang tenda IP tenda tersebut, yang ini ya, yang ini harus Anda ganti. Di sini kan seperti kita tahu bahwa default tenda IP-nya adalah 192.168.2.1, maka Anda harus mengubah IP default tenda menjadi 1.2, karena yang nomor 2 ini merupakan nomor access point yang kita gunakan setelah IP daripada modem utama yaitu modem nomor 1. Maka Anda perlu mengganti IP tenda yang pertama dengan IP 1.2. Kemudian untuk IP tenda nomor 2 Anda harus merubahnya ke 1.3. Begitu seterusnya hingga 4 buah access point tenda U3 5 km. Setelah semuanya beres, setelah kita melakukan konfigurasi mengganti IP default tenda, silahkan Anda colokkan kabel LAN yang dari tenda ke port LAN yang berada di belakang modem. Di sini ada port LAN 1, port LAN 2, port LAN 3, port LAN 4. Untuk port LAN 4 biasanya memang sudah disetting khusus karena ini tempat kita menyambungkan internet ke TV box yang berlangganan dari penyedia internet. Tapi pada modem ZTE F609 Anda bisa merubahnya ke port LAN 4 untuk sumber internet juga. Berarti jika keempat port LAN yang berada di sini sudah aktif, Anda bisa menggunakan 4 buah tenda U3 5 km. Setelah itu silakan Anda hubungkan tenda 01 ke port LAN 1, tenda 02 ke port LAN 2, tenda 03 ke port LAN 3, dan tenda 04 ke port LAN 4. Dan hingga saat ini Anda sudah selesai membuat jaringan RT/RW.net tanpa mikrotik. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana cara membatasi kecepatan internet pada akses point tenda U3 5 km tersebut, kebetulan cara membatasi speed internet pada tenda U3 5 km tersebut sudah saya bahas pada video tutorial saya sebelumnya. Silahkan Anda pelajari, karena jika tidak membatasi speed internet keempat perangkat ini, kemungkinan besar sinyal ataupun jalur koneksi internet yang ada di modem utama akan kesedot habis oleh tenda U3 5 km. Nah, mungkin sampai di sini saja video tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritikan ataupun saran ataupun pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam.